Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Dua Timotius pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat ke-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Nah, firman Tuhan di sini berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, ya, yaitu anak rohani Rasul Paulus. Nah, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, jadi di sini, ya, Rasul Paulus berkata sama Timotius, ya, untuk ikut menderita sebagai seorang prajurit, ya, seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, jadi setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ya, terlebih lagi setiap orang yang sudah melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan, ya, maka mereka adalah prajuritnya Tuhan, ya, karena firman Tuhan berkata, ya, sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kemudian dalam Efesus pasal 6 itu dikatakan tentang pelengkapan senjata Allah. Ambillah seluruh pelengkapan senjata Allah. Nah, pelengkapan senjata Allah ini adalah untuk prajurit. Nah, artinya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, bahkan bukan hanya yang melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, dipanggil, ya, untuk menjadi prajurit Tuhan atau menjadi prajuritnya Tuhan. Nah, jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, adalah prajuritnya Tuhan atau tentaranya Tuhan. Nah, prajurit. Nah, kalau prajurit atau tentara berarti ada musuhnya, ya. Nah, musuhnya bukanlah manusia, tetapi musuhnya adalah iblis, setan, roh jahat, penguasa-penguasa di udara, seperti yang ditulis dalam Efesus pasal 6. Perjuangan kita bukanlah melawan daging dan darah, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Nah, jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, ya, adalah dipanggil, ya, untuk menjadi prajurit Tuhan atau sebagai prajuritnya Tuhan. Nah, ini yang Rasul Paulus katakan sama Timotius, ya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, kemudian di ayat keempat, seorang prajurit, ya. Nah, di sini yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, di sini ada prajurit dan ada komandan. Nah, jadi komandan agung, ya, atau komandan yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi Tuhan Yesus komandannya, ya. Nah, jadi seorang prajurit dia harus mengikuti, ya, perintah, ya, dari komandannya. Ya, apa yang disuruh oleh komandannya, dia harus patuh, ya, dia harus taat, dia harus melakukan, ya. Nah, demikian Tuhan Yesus adalah komandan gereja Tuhan, ya, komandan orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi komandan ini juga berbicara bahwa Roh Kudus juga, ya, menjadi komandan, ya, memberikan komando, ya, kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya, ya, untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Nah, jadi Tuhan Yesus, ya, melalui Roh Kudus, dan Roh Kudus menyampaikan, ya, kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya, ya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu adalah perintah Tuhan atau instruksi Tuhan, ya. Karena itu di dalam Roma pasal 8 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Nah, jadi di sini komandan adalah Tuhan Yesus di sini, ya. Nah, jadi kita atau orang-orang percaya gereja Tuhan adalah sebagai prajurit-prajurit Tuhan, ya. Ya. Kalau prajurit, maka
berbicara tadi ya, ada musuh atau menghadapi musuh. Tadi musuh adalah iblis, setan, roh jahat, ya, bukan manusia, ya, bukan sesama manusia, tapi adalah iblis, setan, dan roh jahat. Terus yang kedua, prajurit adalah berbicara, dia melakukan peperangan, ya, berperang. Nah, jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, dia harus belajar ya tentang peperangan rohani, ya, dia harus bisa menghadapi roh-roh jahat dan kuasa jahat, ya. Jangan sampai orang yang percaya Tuhan Yesus, dia tidak bisa menghadapi roh-roh jahat, ya. Nah, kalau begitu berarti dia belum menjadi seorang prajurit yang baik, ya, karena dia belum bisa menghadapi roh-roh jahat, ya, setan, ya. Nah, jadi seorang prajurit dia harus berperang dan dia harus bisa menghadapi musuhnya, ya, bahkan bisa mengalahkan musuhnya. Nah, jadi sini prajurit. Dan kemenangan kita adalah Tuhan sudah menyediakan kemenangan, ya, buat orang-orang yang percaya sama Tuhan, yaitu melalui karya Yesus di kayu salib di Golgota. Nah, darah Yesus, ya, sudah memberikan kemenangan kepada gereja Tuhan, karena darah Yesus mengalahkan iblis, ya, setan, roh jahat. Karena itu di dalam kitab Wahyu dikatakan mereka mengalahkan dia, yaitu iblis, setan, roh jahat. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Nah, jadi dalam berperang, ya, kita sudah menang, ya, karena Tuhan Yesus di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu sudah mengalahkan iblis, sudah menang, ya, melalui darahnya yang dicurahkan di kayu salib di Golgota, ya, di mana Yesus disalibkan dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi sebelum berperang melawan roh-roh jahat, ya, kita sudah menang. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi dalam kita berperang, kita sudah menang, ya, maka dikatakan lebih daripada seorang pemenang. Karena kemenangan ini sudah dikerjakan oleh Yesus, sudah disediakan oleh Yesus, ya. Kita hanya menghadapi roh-roh jahat di dunia, ya, menghadapi, ya, menghentikan setiap pekerjaannya, ya. Tetapi kemenangan itu Tuhan Yesus sudah kerjakan dan Tuhan Yesus sudah sediakan. Nah, karena itu apa yang Tuhan Yesus sudah sediakan, apabila kita percaya, kita ambil dan kita pergunakan dengan iman, pasti kita juga akan menang, ya, karena kemenangan itu sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan orang yang percaya atau gereja Tuhan hanya tinggal menikmati, ya, kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus, ya. Karena itu dalam Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan bahwa kita lebih daripada seorang pemenang, ya. Bukan dikatakan bahwa kita adalah seorang pemenang, tapi kita adalah lebih daripada seorang pemenang, karena kita diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus, ya. Maka dikatakan kita lebih daripada seorang pemenang, ya. Nah, artinya dalam berperang melawan iblis, kita sudah ada pada posisi atau pihak orang yang menang dan pasti akan menang, ya, selama kita hidup menuruti firman Tuhan, ya, hidup menurut pimpinan Roh Kudus, hidup menurut kehendak Tuhan, maka kita pasti menang, ya, dalam berperang melawan iblis, ya. Tetapi kalau kita, ya, tidak taat sama firman Tuhan, ya, melanggar firman Tuhan, ya, maka akan kesulitan menghadap iblis atau setan roh jahat, karena iblis, setan, roh jahat akan, ya, mencari kelemahan atau memakai kelemahan yang ada, ya. Contoh kelemahan yaitu melanggar perintah Tuhan atau berbuat dosa atau berbuat salah, maka itu akan dipakai oleh iblis untuk menyerang. Nah, jadi kalau ada kelemahan, ya, pelanggaran, maka harus cepat-cepat bertobat, ya, dan cepat untuk memperbaiki diri, ya, minta ampun sama Tuhan, kemudian cepat bertobat, ya, memperbaiki diri. Nah, kemudian minta pelengkapan senjata Allah, ya, supaya selalu berada dalam pelindungan Tuhan, dan ketika berperang melawan si iblis, setan, roh jahat itu bisa menang, ya. Nah, jadi di sini kita adalah prajurit Tuhan, ya. Ini firman Tuhan katakan kita adalah seorang prajurit. Karena itu kalau kita lihat di Alkitab,
ya terutama di Perjanjian Lama itu banyak berbicara tentang prajurit-prajurit Tuhan, banyak berbicara tentang pahlawan-pahlawan Tuhan. Ya karena itu di dalam kitab Ibrani itu dikatakan, karena kita mempunyai saksi-saksi iman. Dalam Ibrani pasal ya, di dalam kitab Ibrani dikatakan ya kita mempunyai saksi-saksi iman ya, seperti awan. Ya, nah, saksi-saksi iman ini adalah pahlawan-pahlawan iman atau prajurit-prajurit Tuhan. Nah, terutama adalah yang ada di Perjanjian Lama. Nah, jadi di Perjanjian Lama kita akan melihat ya, yaitu banyak berbicara tentang prajurit-prajurit Tuhan. Nah, Daud juga sebelum menjadi raja itu dikatakan bahwa dia adalah prajurit Tuhan. Nah, Yosua juga dalam perang dia juga berbicara adalah seorang prajurit Tuhan, dan juga lain-lainnya. Nah, jadi dalam Perjanjian Lama itu banyak menulis tentang prajurit-prajurit, bahkan ditulis yaitu perwira-perwiranya Tuhan, ya. Nah, atau juga berbicara pahlawan-pahlawannya Tuhan, ya, saksi-saksi iman. Nah, jadi di sini dalam Alkitab, kalau di dalam kitab Tawarik ya, itu ditulis tentang, dalam kitab 2 Samuel dan kitab Tawarik ya, ditulis tentang pahlawan-pahlawan Daud. Pahlawan-pahlawan Daud. Ya, di sini ada tertulis nama-namanya. Ya, dari yang disebut Triwira, ya, seperti ada namanya Benayah, anak Yoyada, dan lain-lain ya. Nah, banyak sekali. Nah, itu perwira-perwiranya Daud. Nah, kenapa di Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis perwira-perwira Daud ya? Nah, Alkitab ya, setiap kata-kata yang ada di Alkitab ini tidak ditulis sembarangan atau ditulis tanpa ada artinya ya, tetapi setiap kata-kata di Alkitab ini ditulis memiliki arti dan tujuannya ya. Dan demikian juga ya, sampai 2 Samuel dan kitab Tawarik ditulis tentang pahlawan-pahlawan Daud, nama-nama dari prajurit-prajuritnya Daud ya. Kenapa? Nah, karena ini juga berbicara menggambarkan tentang orang-orang percaya yang ada di Perjanjian Baru ya. Nah, contoh dalam prajurit-prajurit Daud, nah ini disebutnya adalah perwira-perwira ya. Dalam Alkitab terjemahan LAI itu ditulis pahlawan-pahlawan Daud, tetapi ada Alkitab yang menulis yaitu perwira-perwiranya Daud. Nah, jadi perwira-perwira ini berbicara orang-orang yang perkasa, prajurit-prajurit yang perkasa, atau berbicara pahlawan-pahlawan. Nah, kalau kita melihat di dalam kitab 2 Samuel ya, yaitu di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 39. 2 Samuel pasal 23. 2 Samuel pasal 23. Nah, 2 Samuel pasal 23 ya, tentang pahlawan-pahlawan Daud. Yaitu di ayat ke-8 sampai ayat ke-39. Nah, ini pahlawan-pahlawan Daud atau perwira-perwiranya Daud atau prajurit-prajuritnya Daud. Nah, di sini ada nama-namanya ya. Nah, di sini dicatat ada beberapa perwira, terutama ini adalah perwira-perwira yang terkenal, di mana mereka di sini melakukan perbuatan-perbuatan yang besar ya, atau mereka berbuat jasa-jasa yang besar ya. Terutama di sini adalah triwira atau 3 perwira. Nah, di sini ada 3 perwira yang setia sama si Daud ya. Nah, pada waktu Daud ingin minum, dia berkata, saya ingin minum dari air perigi atau air sumur yang ada di pintu gerbang Bethlehem. Nah, pada waktu itu orang Filistin mengepung Bethlehem ya, dan Daud itu sedang melarikan diri atau sedang bersembunyi ya. Nah, si Daud berkata, saya pengen minum air yang ada di perigi atau di sumur ya, yang ada di depan pintu gerbang Bethlehem. Nah, jadi ketiga orang prajurit Daud ini yang adalah 3 perwira. Nah, di sini 3 prajurit Daud ini yang mendengar perkataannya Daud, nah mereka langsung ya pergi ya ke Bethlehem dan mengambil air ya. Padahal tempat itu dikepung oleh orang-orang Filistin ya,
oleh musuh mereka. Nah, jadi mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengambil air saja, ya, untuk dikasih kepada Daud. Nah, ini berbicara tentang kesetiaan dari perwira-perwiranya si Daud yang 3 orang ini. Nah, ketika mereka membawakan air buat si Daud, Daud tidak mau meminum airnya, tetapi dia mencurahkan air ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Dia merasa tidak bisa minum air ini karena air ini dia adalah dari pengorbanan ketiga orang prajurit ini, ya, di mana mereka siap untuk mati, siap mengorbankan nyawa mereka. Nah, ini gambaran tentang perwira-perwira yang dari perjanjian lama, ya, di mana mereka berperang menghadapi bangsa-bangsa atau sesama manusia, ya, karena ini hukum Taurat atau di perjanjian lama. Nah, di sini karena itu ketiga orang perwira ini banyak hal yang mereka lakukan sehingga mereka, ya, sangat banyak jasanya, ya, bahkan dikatakan mereka ini melebihi perwira-perwira yang lain, ya, walaupun ada perwira-perwira yang terkenal, ya, seperti ada Benaya, anak Yoyada, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah pahlawan-pahlawan Daud juga yang perkasa, ya. Nah, jadi di sini. Nah, jadi Alkitab, ya, di perjanjian lama sudah menulis tentang perwira-perwira, ya, atau pahlawan-pahlawan atau prajurit-prajurit. Nah, ini juga dalam arti rohani di perjanjian baru ini juga berbicara bahwa setiap orang yang percaya Tuhan Yesus itu juga adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, ya, dan harus belajar seperti perwira-perwira ini, yaitu di mana di sini mereka setia sama si Daud, contoh 3 perwira ini. Nah, jadi kalau Daud ini berbicara tentang Tuhan Yesus, ya, nah, artinya sebagai prajurit Tuhan, ya, maka orang-orang yang percaya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan, mereka setia sama Tuhan, ya, seperti di sini, ya, yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan ini, ya, sehingga mereka disebut pahlawan-pahlawan, ya, karena mereka melakukan hal-hal yang besar. Jadi seorang pahlawan itu adalah orang yang melakukan sesuatu yang besar, yang penting atau berjasa, ya. Nah, kalau jasa itu berbicara bukan sesuatu hal yang kecil atau sedikit, tapi sesuatu hal yang besar. Nah, maka di sini kita belajar dari iman mereka, keberanian mereka, ya. Nah, yaitu iman kita kepada Tuhan Yesus, ya, seperti dari perwira-perwira ini. Nah, kemudian di sini juga ada berbicara tentang perwira-perwira yang pemberani, yang perkasa. Ini adalah perwiranya Daud, yaitu orang-orang yang pemberani, orang-orang yang perkasa. Nah, di antara perwira-perwira ini juga ada orang-orang yang pernah menghadapi raksasa, ya, mereka pernah mengalahkan raksasa, membunuh raksasa di sini, ya. Jadi raksasa ini pada zaman Daud, ya, ada orang-orang yang tinggi besar, ya, seperti Daud pernah mengalahkan Goliat, ya, yang tingginya kurang lebih atau sekitar 3 meter, ya. Nah, demikian juga anak buah Daud atau prajurit-prajuritnya atau perwira-perwiranya juga pernah menghadapi raksasa dan mereka pernah mengalahkan raksasa. Nah, jadi ini perwira-perwira Daud ini adalah orang-orang yang gagah perkasa, ya. Maka dalam Alkitab itu dikatakan, ditulis ketika Daud berperang itu dia selalu menang. Kenapa? Karena dia punya perwira-perwira, punya prajurit-prajurit yang perkasa, ya. Nah, demikian apalagi Tuhan, ya. Tuhan mempunyai prajurit-prajurit yang perkasa, ya. Nah, jadi prajurit-prajurit Tuhan, ya, atau gereja Tuhan, terutama di akhir zaman, harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang perkasa, ya. Contoh seperti prajurit-prajurit Daud ini, ya. Mereka harus perkasa, mereka harus, ya, dalam peperangan menghadapi roh-roh jahat, ya, mereka itu selalu menang. Nah, kalau kita lihat Daud dalam berperang itu selalu menang, ya. Nah, kita lihat ada suatu kota yang sulit untuk direbut, ya, ya, itu namanya adalah kota Yerusalem. Nah, kota Yerusalem ini sulit untuk dikalahkan, ya, karena ada orang-orang Yebus di situ. Nah, tetapi di sini, ya, pada zaman Daud, ya, di mana Daud berperang melawan Yerusalem dan dia bisa mengalahkan, bisa merebut kota Yerusalem sehingga Yerusalem itu menjadi ibu kota, bahkan tempat, ya, didirikan bait suci Allah. Nah, jadi Daud ini menang dalam peperangan. Nah, jadi kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman, ya, kita melihat dari pelajaran ini, dari kisah-kisah di perjanjian lama ini, contoh seperti Daud dan prajurit-prajuritnya itu selalu menang. Nah, begitu juga gereja Tuhan itu harus menang
terlebih lagi karena kemenangan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Maka gereja Tuhan, ya, setiap orang yang percaya ketika menghadapi roh-roh jahat, dia pasti harus menang. Inilah firman Tuhan, ya, dia harus menang, dia pasti menang. Tidak bisa dikatakan, kalau melawan kuasa jahat ini atau roh jahat ini pasti kalah. Nggak bisa dikalahkan, tidak bisa, ya, pasti menang. Karena kita lihat di dalam peperangan ini contoh Daud itu selalu menang. Kemudian selain Daud itu ada namanya Yosua. Ya, Yosua itu dalam berperang itu selalu menang. Ya, setiap tempat yang dia datangi, ya, setiap suku bangsa yang dia perangi itu selalu menang. Nah, jadi ini contoh Yosua dan Daud yang selalu menang dalam peperangan. Nah, terlebih lagi kita gereja Tuhan, ya, yang dipelengkapi dengan Roh Kudus, yang dipelengkapi dengan kuasa darah Yesus, ya, yang dipelengkapi dengan firman Tuhan, ya, maka dan juga dipelengkapi dengan senjata Allah dalam Efesus pasal 6, kita pasti menang dalam peperangan. Nah, selain itu kita harus belajar dari firman Tuhan cara-cara untuk mengalahkan kuasa jahat. Di dalam Matius pasal 17 ayat 21 dikatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi kita harus belajar doa dan puasa supaya kita memiliki kekuatan dan kita bisa berperang menghadapi roh-roh jahat, bisa menang. Ya. Nah, jadi ini adalah prajurit-prajurit Tuhan, dan selain itu ini adalah prajurit yang gagah perkasa, ya, yang pemberani dari prajurit Daud. Dan kita juga akan melihat dan belajar, yaitu ada juga perwira-perwira yang rendah hati, ya. Nah, itu ada di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13, yaitu, ya, 2 Raja-Raja pasal 1 ayat 13. Dua Raja-Raja pasal 1 ayat 13, yaitu pada waktu zaman Elia, di mana itu ada perwira atau prajurit yang diutus oleh Raja Israel untuk menangkap Elia. Nah, pada waktu rombongan yang pertama yang dipimpin oleh seorang perwira, dan perwira itu berkata sama Elia, ya, nah, dia menyuruh Elia itu untuk turun, ya. Nah, kemudian Elia berkata, ya, waktu itu Elia sedang berada di atas gunung di sini, ya. Jadi perwira ini mau menangkap si Elia karena disuruh oleh raja. Nah, jadi kemudian Elia berkata, kalau saya ini hamba Tuhan, biarlah api turun membakar kalian. Dan kemudian api itu turun, ya. Kemudian yang kedua kali lagi Raja Israel mengutus perwira, ya, dan prajurit-prajurit untuk menangkap Elia. Nah, kemudian perwira ini juga datang dan dia berkata, "Hai abdi Allah, raja bertitah, turunlah." Nah, jadi di sini dia berkata, menyuruh Elia turun. Kemudian Elia berkata, kalau saya ini seorang abdi Allah, biarlah api turun yang membakar kalian. Nah, kemudian api itu turun. Terus yang ketiga kali raja menyuruh perwira yang berikutnya, ya, itu perwira yang ketiga. Nah, jadi perwira ini berbeda dengan perwira-perwira yang lainnya. Dia berlutut sama Elia, dia memohon sama Elia, ya. Nah, di sini malaikat berkata sama Elia, ya, turun, ikuti, ikuti dia. Nah, jadi di sini perwira ini tidak mati, ya, tidak dibakar oleh api, karena dia rendah hati di sini. Nah, ini contoh perwira yang rendah hati, ya, ini juga ditulis di Alkitab, ya, juga di dalam Perjanjian Baru itu juga ada perwira yang rendah hati, ya, yaitu dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13 dan Lukas 7 ayat 1 sampai 10, dan juga dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul 10 itu tentang Cornelius, yaitu seorang perwira yang rendah hati. Nah, walaupun kedudukannya sudah tinggi, ya, sebagai komandan, ya, kepala pasukan, tapi dia punya kerendahan hati. Nah, ini tentang prajurit-prajuritnya yang ada di Perjanjian Lama, ya. Nah, di Perjanjian Baru, prajurit-prajurit Tuhan ini, ya, belajar, ya, dari prajurit-prajurit dunia yang ada di Alkitab ini, ya, yaitu tadi seperti prajurit Daud yang gagah perkasa, seperti perwira ini yang rendah hati, ya. Dan kemudian ada perwira yang beriman, ya, di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13, Lukas 7 ayat 1 sampai 10, dan Kisah Para Rasul pasal 10 itu ada perwira yang beriman. Nah,
Jadi ini berbicara tentang prajurit-prajurit Tuhan atau perwira-perwiranya Tuhan. Nah, jadi kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, ya. Nah, jadi kalau kita prajurit-prajurit ya Tuhan, itu dalam arti secara rohani, artinya menghadapi roh-roh jahat dan kemudian harus bisa berperang. Nah, untuk bisa berperang maka prajurit itu dipelengkapi dengan senjata. Ya, dalam Efesus pasal 6 itu pelengkapan senjata Allah, dan dipelengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, dipelengkapi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus supaya memiliki kuasa. Kemudian juga harus dipelengkapi dengan firman Tuhan, karena Efesus pasal 6 katakan bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Nah, jadi seorang prajurit harus punya senjata, bahkan dia harus punya banyak senjata, ya, dan dia harus belajar strategi peperangan, ya, cara berperang di sini. Nah, cara-cara berperang ini ada ditulis di dalam Alkitab, dan kemudian Roh Kudus juga bisa memimpin seperti bagaimana, ya. Nah, jadi di akhir zaman gereja Tuhan akan menghadapi peperangan yang besar, yaitu menghadapi roh-roh jahat, kuasa jahat. Karena itu mereka atau gereja Tuhan harus belajar firman Tuhan, ya, ya, supaya bertumbuh, ya, supaya tahu, ya, bagaimana cara menghadapi kuasa-kuasa jahat dan seperti bagaimana tipu muslihat si iblis. Ya, kemudian harus dipenuhi Roh Kudus, ya, mendapatkan karunia karena Roh Kudus, kemudian suka melaksanakan doa dan puasa, ya. Nah, supaya bisa menghadapi setan, roh-roh jahat di peperangan di akhir zaman, bahkan bisa menang, ya, bersama Tuhan Yesus. Karena itu dalam kitab Yakobus dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, taat, tunduk kepada Tuhan, maka kalau kita lawan iblis, dia akan lari, dia akan kalah, ya. Tapi kalau kita nggak taat sama firman Tuhan, hidup nggak benar, atau berbuat dosa, kemudian lawan iblis, ya, maka iblis akan mentertawakan, bahkan iblis akan menyerang, ya, akan mengalahkan, ya. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, kita lawan iblis, kita usir dia, kita lawan dia, dia akan lari, artinya dia akan kalah, ya. Nah, di sini, jadi prajurit-prajurit di sini kita juga harus belajar. Kalau berbicara tentang prajurit, nah, prajurit-prajurit di sini juga, kalau prajurit secara dunia, ya, itu kan itu ada pangkat-pangkatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, demikian juga prajurit-prajurit Tuhan, kalau kita ada prajurit, pasti dia ada tingkatan-tingkatannya, ada pangkat-pangkatnya. Karena itu dalam kitab Roma dikatakan, kepada kita masing-masing diberikan ukuran iman yang berbeda-beda sesuai dengan pemberian Kristus. Artinya juga setiap orang percaya ada prajurit Tuhan, artinya dia juga punya tingkatan dari prajurit. Nah, contoh kalau prajurit dunia ada namanya tingkatan prajurit seperti prajurit 2, prajurit 1, kemudian ada namanya ada koprar, kemudian ada sersan, kemudian naik lagi, ya, itu namanya ke perwira, ya, ada letnan, kemudian ada mayor, ada kolonel, bahkan sampai ada jenderal. Nah, jadi ada tingkatannya. Nah, jadi dalam tingkatan tentara di Indonesia itu ada 3 tingkat, yaitu ada namanya yang pertama prajurit, ya, di Indonesia ada 3 tingkat. Terus yang kedua adalah bintara, yang ketiga adalah perwira. Nah, demikian juga di dalam gereja Tuhan, secara rohani pasti dia ada tingkatan-tingkatannya, tidak sama. Kemudian orang yang baru bertobat, belum melayani Tuhan, nah, pasti dia sebagai prajurit, ya, prajuritnya Tuhan. Tetapi pasti pangkatnya akan berbeda, ya, dengan orang yang dia sudah melayani Tuhan seperti bagaimana, ya, atau sudah setia dan lain-lain dan bekerja untuk Tuhan, ya, pasti beda, tidak akan sama, ya, karena dalam prajurit di dunia ada tingkatannya, ada pangkatnya, ya. Demikian juga, ya, secara rohani pasti ada tingkatannya, ada pangkatnya, ya. Nah, seperti orang belajar firman Tuhan, nah, pemahamannya seperti begini. Ada orang yang sudah lama belajar firman Tuhan, sudah menggali seperti bagaimana, nah, pasti pemahamannya lebih banyak. Nah, demikian juga prajurit, ya, secara rohani pasti dia ada tingkatannya, ya, tingkatan yang
mungkin prajurit 2, ada yang tingkatannya prajurit 1, ada yang tingkatannya koprar, ada yang tingkatannya sersan, ada yang tingkatannya letnan, ada yang kapten, ada yang mayor, ada yang kolonel, ada yang jenderal. Nah, seperti itu. Nah, ada tingkatannya. Nanti dari tingkatannya ini salah satu juga itu dari karunia, dari kuasa, dari pengurapan Allah. Nah, kalau dia semakin tinggi tingkatannya, pasti pengurapan Allah karunia itu akan semakin lebih besar lagi ya dibandingkan yang masih awal-awal. Nah, jadi ada prajurit Tuhan, ada tingkatan-tingkatannya. Ya, seperti kalau kita lihat di Perjanjian Lama juga ada tingkatannya. Nah, di mana Daud dulu hanya seorang prajurit, kemudian naik lagi, naik tingkatan, ya sampai menjadi panglima, bahkan sampai menjadi raja. Ya, ada tingkatannya. Ya. Nah, jadi tingkatan tersebut adalah hasil dari pertumbuhan rohani, ya pertumbuhan rohani kita, ya pertumbuhan iman kita. Nah, seperti bagaimana sesudah pertumbuhan rohani adalah dari pelayanan yang kita kerjakan buat Tuhan, ya. Seperti bagaimana pekerjaannya, pelayanannya. Oh, pelayanannya mungkin hanya sekedar aja, ya nggak sepenuh hati, ya boleh. Atau mungkin sudah lebih baik lagi atau sepenuh hati. Nah, pasti akan berbeda hasilnya dan akan berbeda yang Tuhan beri. Ya, tidak mungkin orang yang kerjanya asal-asalan dengan kerjanya serius, Tuhan kasih sama. Kan tidak beda seperti itu. Ya, kalau begitu ya nggak usah kita kerja serius sungguh-sungguh aja, kerja setengah-setengah aja. Karena kan hasilnya sama, pemberiannya sama. Pasti beda. Ya, karena kita bilang Tuhan memberi itu sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita memberi sedikit, katakan Alkitab ada menulis. Kalau kita menabur sedikit, menuainya sedikit, menaburnya banyak, menuainya banyak. Nah, kalau orang menabur sedikit, menuainya banyak, kemudian orang menabur banyak, menuainya banyak, ya udah, gak usah menabur banyak aja, ya nabur sedikit. Nah, gitu juga, kalau kita kerja sedikit, kerja malas-malas atau kerja setengah, hasilnya juga sama dengan orang yang rajin dan tekun, berkorban sama Tuhan, ya mendingan kita asal-asalan aja. Nah, pasti ada perbedaannya, ya. Demikian juga tingkatan-tingkatan prajurit Tuhan secara rohani itu ada tingkatan-tingkatannya, ya itu pasti ada, ya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui tingkatannya? Apakah itu prajurit kah, kopral atau ini Tuhan yang lebih mengetahuinya, ya. Kita berdoa sama Tuhan, minta petunjuk, hikmat atau tuntunan dari Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan petunjuk. Oh, kamu prajurit tapi tingkatannya masih seperti ini, masih masih kopral. Oh, kamu sudah sersan, wah kamu sudah letnan, nah itu bisa, ya kalau kita minta dengan tekun sama Tuhan, karena kita ingin tahu seperti bagaimana kita tuh tingkatannya ada di mana gitu, ya. Nah, jadi kita adalah prajurit-prajuritnya Tuhan, ya. Jadi seorang prajurit itu dia harus disiplin rohani, artinya kedisiplinan itu adalah kedisiplinan berdoa setiap hari, membaca Alkitab, bangun pagi untuk berdoa. Ya, kedisiplinan juga untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian harus harus tahu berperang dan siap untuk berperang, ya seorang prajurit. Nah, juga kalau seorang prajurit itu dia tidak berperang sendirian, tapi dia berperang bersama kawan-kawannya, ya atau bersama kelompoknya. Nah, demikian juga ya dalam peperangan itu kita juga tidak bisa sendiri, tapi kita harus punya kawan-kawan seiman atau punya komunitas. Karena itu di dalam kitab Ibrani itu dikatakan, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Nah, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jangan sendiri-sendiri, tapi punya kawan-kawan seiman, punya komunitas. Artinya dalam berperang juga jangan sendiri-sendiri, tapi punya kawan-kawan seiman, punya kawan sekerja. Nah, kalau kita lihat waktu Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, paling sedikit itu 2 orang Tuhan Yesus utus, ya mengutus 12 murid atau 70 murid. Nah, Tuhan Yesus mengutus ya mereka paling sedikit itu 2 orang. Kemudian juga 12 pengintai yang diutus oleh Musa, ya
Nah, mereka itu berdua, ya, paling sedikit berdua. Ya. Demikian juga ya dalam kisah para rasul ini, dalam perjalanan Rasul Paulus itu punya kawan-kawan sekerja, ya, bukan dia hanya sendiri saja. Ya. Nah, jadi dalam berperang kita harus punya kawan-kawan seiman, punya komunitas atau punya tim atau punya kawan sekerja, ya, karena akan saling membantu, ya, saling memperlengkapi, karena firman Tuhan katakan bahwa tiap orang itu punya karunia yang berbeda-beda. Jadi kalau dia punya kawan atau tim, maka itu akan saling dibantu dengan karunia-karunia yang ada dari orang-orang yang lain, sehingga akan semakin bagus. Nah, jadi kita akan menghadapi peperangan di akhir zaman, ya, seperti firman Allah katakan. Karena itu kita melihat Alkitab itu selalu berbicara tentang prajurit, tentang perang, ya, peperangan, ya, bahkan di dalam kitab Wahyu pun tetap ditulis tentang peperangan, ya, yang paling akhir itu peperangan di surga antara Mikael, ya, berperang melawan si iblis, kemudian perang melawan antikris, Tuhan Yesus berperang melawan antikris dan mengalahkan antikris. Dan perang yang paling terakhir ada perang Gog dan Magog, ya, sesudah perang Gog dan Magog maka tidak ada lagi perang sampai selama-lamanya, ya. Jadi yang paling terakhir adalah perang Gog dan Magog, ya, yaitu di akhir kerajaan 1000 tahun. Nah, di dalam Mazmur pasal 18 ayat 34 dan Mazmur 144 ayat 1 dikatakan, Engkau yang mengajar tanganku untuk berperang. Nah, di sini dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Tuhan mengajar, ya, melatih tangannya untuk bisa berperang, ya. Nah, jadi kalau di Perjanjian Baru bukan berperang lagi melawan manusia atau membunuh manusia, tapi berperang melawan roh jahat, ya. Nah, jadi berperang di sini, ya. Kemudian dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai 2 itu dikatakan Tuhan melatih bangsa Israel untuk berperang. Nah, kita adalah bangsa Israel, tapi bukan bangsa Israel secara jasmani, tapi bangsa Israel secara rohani. Nah, kalau bangsa Israel secara jasmani zaman dulu dilatih untuk berperang, maka bangsa Israel secara rohani atau gereja Tuhan dilatih untuk berperang, tapi bukan berperang melawan manusia, tapi berperang melawan roh jahat, ya, penguasa di udara. Nah, roh jahat, setan itu selalu mengincar, selalu berusaha untuk melawan umat Tuhan, gereja Tuhan, ya, selalu melancarkan serangannya, ya. Nah, baik kalau gereja Tuhan, orang-orang percaya tidak siap berperang, tidak menjadi prajurit yang baik dan tidak mau berperang, maka mereka akan diserang dan tidak bisa bertahan dan tidak bisa melawan, ya. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 10 ayat 19 dikatakan, Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, ya, kuasa untuk mengalahkan musuh, kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, jadi Tuhan dalam berperang sudah menyediakan segala perlengkapan dan kuasa. Bahkan dalam Lukas 10 ayat 19 itu dikatakan ada kuasa untuk menahan musuh, ya, dan kuasa untuk mengalahkan musuh. Jadi dalam serangan musuh, kuasa musuh itu bisa ditahan, ya. Apakah itu dari Lucifer, iblis, raja setan, atau mungkin sampai kekuatan yang paling tinggi dari kuasa kegelapan, karena Alkitab berkata ada kuasa yang bisa menahan. Jadi bisa menahan setiap serangan mereka. Bahkan bukan hanya menahan, tapi juga bisa mengalahkan di dalam nama Yesus, ya. Nah, ini kuasa-kuasa perlengkapan yang Tuhan sudah sediakan, yang perlu diketahui, diambil dan dipergunakan oleh gereja Tuhan di akhir zaman untuk mengalahkan kuasa jahat, ya, sehingga bisa berkemenangan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.